Salam, selamat pagi, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus Tuhan, dimanapun berada. Syukur kepada Tuhan, di mana Dia masih memberikan napas kehidupan, kesehatan, sukacita, dan damai sejahtera. Pagi hari ini, kita kembali menerima anugerah berkat yang daripada Tuhan. Patutlah kita bersyukur untuk semuanya. Dan kita juga mau menjalani hari ini dalam penyertaan dan berkat yang daripada Tuhan. Sejenak sebelum kita melakukan segala aktivitas kehidupan sepanjang hari ini, kita hendak bersama-sama mendengar dan belajar tentang firman Tuhan, agar firman Tuhan berakar dan bertumbuh dalam kehidupan kita, serta menghasilkan buah yang semakin menyenangkan hati Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur atas anugerah hari yang baru ini, di mana kami boleh Tuhan jagai, lindungi dalam istirahat malam yang telah kami lampaui. Hari ini kembali kami menerima anugerah hidup yang baru daripada Tuhan. Sebelum kami menjalankan segala aktivitas kehidupan sepanjang hari ini, kami hendak menetapkan hati untuk belajar mendengarkan akan firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang kami baca dan kami renungkan pagi hari ini boleh berakar, bertumbuh dan berbuah menjadi kesaksian hidup kami yang semakin memuliakan Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kebenaran firman Tuhan bagi kita di pagi hari ini, Senin 14 Maret 2022, sebagaimana yang tertulis dalam kitab Mazmur 107 ayat ketiga dan ke-8. Mazmur 107 ayat ketiga dan ke-8. Demikian firman Tuhan. Yang dikumpulkannya dari negeri-negeri, dari timur dan dari barat, dari utara dan dari selatan. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setia-Nya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Yang dikumpulkannya dari negeri-negeri, dari timur dan dari barat, dari utara dan dari selatan. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setia-Nya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Konteks kebenaran firman Tuhan kita pada pagi hari ini, Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Tuhan, ada di dalam bagian kelima jilid 5 dari kitab Mazmur, dari Mazmur 107 sampai kemudian diakhiri di Mazmur 150. Perikop dalam Mazmur 107 ayat 3 sampai dengan ayat ke-8 ini, atau ayat 3 dan ayat ke-8, ada di dalam sebuah judul perikop, nyanyian syukur bagi orang-orang yang ditebus Tuhan. Dalam ayat 3 dan ayat ke-8 ini ada 3 alasan yang menyebabkan umat tebusan itu, umat Israel, boleh diajak untuk menyanyikan syukur
berterima kasih kepada Tuhan sebagai orang-orang yang ditebus. Yang pertama adalah mereka dikumpulkannya, dipersekutukan kembali dari tempat yang jauh, dari negeri-negeri yang jauh, dari timur, dari barat, utara, dan selatan. Itulah pekerjaan Tuhan yang maha dahsyat. Memberikan kebebasan, memberikan sebuah persekutuan kembali di mana mereka dikumpulkan untuk bersama-sama menikmati kebaikan Tuhan. Lalu yang kedua adalah di mana di dalam ayat ke-8 ini dikatakan biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya. Alasan untuk umat Tuhan bersyukur kepadanya adalah bagaimana mereka merasakan kasih setia Tuhan dalam ketidaktaatan, dalam keberdosaan mereka. Tuhan tetap berkarya memberikan keselamatan, menganugerahkan penebusan itu. Ini alasan yang kedua. Lalu alasan yang ketiga adalah karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Bukan saja terhadap mereka sebagai umat pilihan, bahkan ini boleh menjadi berkat bagi semua manusia di tengah-tengah dunia ini. Belajar atau berkaca dari perbuatan-perbuatan ajaib itu, akhirnya manusia di tengah dunia ini menerima kebaikan, kasih, dan penebusan Tuhan. Barang siapa yang mau merespon dalam iman, percaya, dan ketaatannya, maka dia akan menerima anugerah keselamatan, anugerah penebusan tersebut. Karena itu Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus Tuhan, ada banyak alasan yang membuat kita seharusnya mengucapkan syukur terima kasih kepada Tuhan. Di balik kekurangan, di balik kelemahan, di balik persoalan dan pergumulan hidup, penderitaan, kesedihan sekalipun, kita mampu diajak untuk bersyukur. Bersyukur untuk napas kehidupan yang masih kita miliki. Bersyukur untuk berkat-berkat Tuhan, hal-hal yang kecil yang disediakan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Bersyukur kepada Tuhan jika kita masih boleh memuji, menyembah, dan memuliakan Dia dalam ibadah-ibadah pribadi kita, ibadah dan persekutuan kita di tengah-tengah keluarga, bahkan ibadah dan persekutuan kita dalam pujian, penyembahan, persembahan kita di tengah-tengah gerejanya. Bersyukur untuk kesehatan yang diberikan. Bersyukur untuk keuangan, pekerjaan. Bersyukur untuk anak-anak. Bersyukur untuk keluarga yang masih ada di tengah-tengah kehidupan. Berterima kasihlah senantiasa kepada Tuhan atas semua kebaikannya, apapun itu bentuknya. Dalam penderitaan sekalipun, dalam pergumulan sekalipun, dalam kesulitan sekalipun yang kita alami, kesedihan, kehilangan, dan lain sebagainya, Tuhan tetap menunjukkan kasih setianya. Tuhan tetap memperlihatkan perbuatan-perbuatannya yang ajaib. Seperti sinar matahari yang bersinar di pagi hari ini yang kita nikmati. Bahkan suara burung berkicau, berdendang, memuji, memuliakan Tuhan. Angin yang boleh kita rasakan bertiup sepoi-sepoi. Hujan yang mungkin turun di tempat kita berada dan lain sebagainya. Ucapkanlah syukur,
naikkanlah pujian kepada Tuhan yang maha baik itu. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami senantiasa bersyukur atas kasih dan kebaikan-Mu yang Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Dalam pergumulan, dalam kesulitan, dalam penderitaan, dalam sakit penyakit sekalipun. Biarlah kami tetap bertahan dalam iman kami kepada Tuhan. Bahwa Engkau senantiasa setia menjaga, memelihara, dan mendampingi kami. Engkau setia menyediakan apa yang kami perlukan. Karena itu ya Tuhan, kami serahkan hidup kami dalam penjagaan dan perlindungan-Mu. Sertai kami Tuhan sepanjang hari ini. Dalam Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa memohon seraya bersyukur kepadamu. Amin. Selamat pagi, sampai berjumpa.